anak-anakku dan Yanda Bunda yang hadir pada hari ini, di mana tersimpan harta yang di tengah-tengah kita sudah tampak anak-anak kita yang gagah berani. Inilah calon-calon kebanggaan kita, calon-calon pramuka Garuda Siaga. Untuk itu berkenan juru adat untuk menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki berjalan sudah panjang, tangan bergerak sudah menghasilkan berbagai karya, mengupayakan sebuah sebutan teladan yang harus diraih oleh generasi baru. Entah berapa lama 10 siaga kita ini mengupayakan menyelesaikan aral, rintangan, tantangan, SKU selesai, SKK selesai. Bahkan hari ini mereka hadir untuk mendengarkan sebuah keputusan dari tim uji, lulus atau tidak. Tetapi sebenarnya yang menjadi hakim uji sesungguhnya anakku, dirimu sendiri. Apabila kau dinyatakan lulus, bukan karena tim uji, tapi semata-mata buah dari usahamu. Maka siapa berhasil, jangan mengungkapkan kegembiraan kelewat batas. Siapa tahu di kanan kirimu tidak berhasil. Dan siapa yang Pelantikan Pramuka Siaga Garuda Wakil Cabang Gerakan Pramuka Banjarnegara tahun 2022. Ketua Wakil Cabang Gerakan Pramuka Banjarnegara menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan penetapan pertama bahwa Pramuka Siaga sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dengan ketentuan apabila telah di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan sebagaimana mestinya. Dikarenakan di Banjarnegara pada tanggal 10 Oktober tahun 2022, Ketua Parti Cabang Gerakan Pramuka Banjarnegara hari sudah dilakukan SKDN ditandatangani. Lampiran surat keputusan Ketua Parti Cabang Gerakan Pramuka Banjarnegara nomor 41 tahun 2002 tanggal 10 Oktober tahun 2022. Pramuka Siaga Garuda Wakil Cabang Gerakan Pramuka Banjarnegara tahun 2002. 1. Penny Erna. begitu membanggakannya buah hati merpati ibu yang hari ini belum hadir. Semoga di tempat dia begitu jauh telah akan tahu bahwa anak yang dilahirkan bukan hanya berbakti pada diri, tapi dia juga pandai bersyukur bahwa pada siapa dia harus bersujud dan bersyukur, dia pandai melakukannya. Dia catat menetapkan diri harus melakukan apa, dan pada siapa dia mengucapkan ungkapan hati ketika berhasil dengan cara dan langkah yang tepat.
Dia juga paham dari mana berangkat, maka ke tempat itu pula dia akan kembali berada di tengah kita. Siapa yang tak bangga? Siapa tak merasa berbahagia memiliki anak seperti ini? Andaikan kau yang hadir menyaksikan menyusul ke lulus atau tidak anakku, jangan sampai orang tuamu terlalu lama berdegup jantungnya menunggu sebuah jawaban. Maka anakku sayang, cari dia, bisikan berita kelulusanmu yang membanggakan ini, jemput, tuntun, dan tunjukkan kemana dia harus duduk. Jangan menunggu waktu terlalu lama, sekarang juga. Biasa dilakukan oleh ayah dan ibunya entah selama berapa tahun. Membimbing selalu dengan ikhlas dilakukan oleh ibu dan ayahnya yang dia hormati. Tetapi siapa tahu menuntun ayah dan bunda baru pernah dilakukan hanya kali ini. Padahal ketika ayah atau ibu terseok-seok dan susah berjalan, dia menjadi demikian karena sudah lama mengupayakan agar kau berhasil. Tahukah, pahamkah bahwa pada masa tertentu kala anakku sayang, kau harus berbalik menuntun ayah dan ibumu. Segagah apapun, seberhasil apapun siagaku, kau hanya manusia yang kedua. Karena di depanmu itulah yang harus menjadi manusia pertama dan harus kau. Tangan berada di situ bukan karena kau harus memijak, tapi hanya supaya kau ingat bahwa disitulah kau selama ini sudah membuat orang tuamu sakit. Orang tuamu merasakan sesuatu yang di luar kemampuan, tetapi dia tak pernah mengeluh. Tetapi orang tuamu tidak pernah berharap agar anakku cengeng, anakku pandai bersedih. Tidak, karena orang tuamu selalu berharap, ya Allah, semoga anakku selalu dalam keadaan siap. Dan di siap itulah kau berani menjawab tantangan dunia sekalipun siadaku. Kelak kau akan menjadi penggalang ketika sudah 11 tahun. Dan pada saat yang bersamaan orang tua pasti aku gagal. Tataplah jauh ke depan, berdiri tegak, bukan berarti sedang sombong, sedang tinggi hati di hadapan ayah dan ibu. Tapi kau harus berani mengatakan dalam hati ayah dan ibu, siapa tahu kau berpikir bahwa makanan di luar lebih enak, masakan di
luar sana lebih sedap bersedih saat ibumu menyuapkan sesuap nasi ke mulutmu, kau menolak. Orang tuamu menjadi khawatir. Apakah begini anak? Bayangkan ketika ibumu tidak mau, kau pasti kecewa. Seperti itu pula ketika dulu disuapi, kau disuruh makan, kau menolak, bahkan lebih baik meminta uang karena di luar makanan lebih enak. Pada jauh sebelum subuh, ibumu sudah bangun. Ini tempat indah. Berbeda ketika kau dulu membangunkan ayah ibu di kasur yang harusnya istirahat. Kau persembahkan kotoran yang jauh lebih dari ini. Dan dingin tidak boleh terlalu lama. Ayah dan ibumu pun dulu terlalu khawatir kalau anakku dingin terlalu lama. Hangatkan telapak kaki ayah dan ibumu. Sebagaimana dulu anakku siagamu, entah selimut, entah handuk, atau entah apapun yang membuat kau hangat, kali ini pun kau harus berani membalas jasa ibu dan ayah, walaupun tidak akan. Beranilah berdiri tegak dan jangan lupa, kemanapun kau akan pergi, tidak boleh tanpa kata hati, tanpa tujuan. Tetapkan kemana kau akan pergi, dan sebelum itu jangan pernah kau abaikan doa dan restu dari ayah dan ibu. Tanpa doa, tanpa restu ayah ibu, kau pasti tidak akan mencapai tujuan. Peluk, bisikan di telinganya, ingat, kau pernah salah siapa? Mintalah maaf dan camkan di hatimu. Selain kata maaf, kau harus memohon restu supaya langkah kaki depan lancar, jalan. Negeri memanggilmu, medan pati menunggumu. Dan ingat anakku siapa? Ada dua golongan manusia yang paling ikhlas, tiada tanding, tiada tara. Yang pertama, dialah ayah dan ibumu. Kata beliau, anakku saya, kalahkan aku, ungguli aku. Aku hanya lulus SMP, kau harus lebih. Aku hanya apa? Aku hanya seperti ini. Kau harus serba lebih. Seperti itu pula gunung berucap dalam hati, kalahkan aku. Kau harus jauh lebih dari ini. Dan bapak ibu, guru, pembina, dia hanyalah sebuah jembatan. Dia ikhlas walaupun ketika yang dilaksanakan. Mohon kesediaan Kak Aris Sudaryanto SPDMM sebagai wakil cabang Bank Negara untuk sejenak kemudian menghantarkan anak-anak kita 10 siang menjadi Kabinda Kebakaran Tanda. Ya. Cahaya matahari mengantar syukur kita. Bangga hari ini karena di hari yang indah ini telah Berdiri.
menghadirkan teladan-teladan yang gagah di hati dan jiwanya. Tertanam tanggung jawab untuk menjadi manusia utama. Dialah yang berdiri menanti perintah pembina. Kiranya Kak Aris Sudaryanto, Magister Pendidikan, atas nama Ketua Kuartir Cabang Banjarnegara selaku pembina upacara, berkenan menempatkan diri. Siaga yang tangguh menjadi potret kemandirian diri yang luar biasa dari mulut dan hatinya. Tak ada bertindak utama menjadi kewajiban setiap raja muda karang. Di setiap ucapan dan tindakannya berani dipertanggungjawabkan di bawah sang merah putih. Kepada sang merah putih, hormat! Sang begawan yang bicara harus terjadi. Sebagaimana hari ini dia akan melantik 10 orang Garuda yang gagah sebagai pramuka siaga Garuda. Dengarkan perintah dan sabdanya. Nanda-nandaku sekalian, Yanda atas nama Warga Cabang Gerakan Pramuka Banjarnegara, sebelum Yanda melantik nanda-nanda menjadi pramuka siaga Garuda, berharap agar nanda selalu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan dan kehidupan sehari-hari. Sebagai pramuka Garuda, sikap dan perilaku keteladanan lingkungan masyarakat. Ingatlah selalu akan tugas dan kewajiban nanda-nanda sekalian sebagai anak dan siswa. Nanda-nandaku semuanya, sebelum Yanda melantik kalian, Yanda perlu mengajukan beberapa pertanyaan dan jawablah dengan tegas dan penuh tanggung jawab. Pertanyaan pertama, sebagai pramuka siaga Garuda, bersiapkah Nanda selalu menambah dan meningkatkan kecakapan yang perlu dimiliki sebagai seorang teladan? Yang kedua, sebagai pramuka siaga Garuda, bersediakah Nanda menambah dan meningkatkan nilai pengabdianmu terhadap sesama, agama, bangsa, dan negara? Yang ketiga, sebagai pramuka siaga Garuda, bersediakah Nanda selalu menjaga dan mengamalkan satya dan dharma pramuka?
Dan yang terakhir, sebagai Pramuka Siaga Garuda, bersediakah Ananda semua mengulang janji Pramuka Indonesia? Dengan kesediaan Ananda semua untuk melaksanakan hal-hal tersebut terkandung makna kesanggupan untuk selalu berbuat kebaikan, dan jika dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar norma kebaikan serta menurunkan keteladanannya, maka hak Ananda untuk mengenakan tanda Pramuka Garuda dapat dihapuskan dan dinyatakan dicabut diri. Sebagai insan yang bertakwa, Yanda persilahkan Nanda berdoa terlebih dahulu agar kesetiaan dan janji yang Nanda ucapkan selalu berada dalam lindungannya. Berdoa, Yanda persilahkan. Selesai. Selanjutnya, Yanda persilahkan Nanda memegang ujung sang merah putih dan letakkan di dada kiri tepat di dekat jantung Nanda sebagai pertanda bahwa selama jantung masih berdetak dalam hidupmu akan selalu menjaga nama baikmu, nama baik gerakan Pramuka, dan tetap berbakti sebagai seorang teladan kapan dan dimanapun Nanda berada. Ikuti kata-kata Yanda. Dwi Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Berdasarkan kesediaan dan pengucapan janji Dwi Satya Nanda semua, maka Yanda merestui dan melantik secara resmi sebagai Pramuka Garuda dan berhak memakai tanda Pramuka Garuda. Semoga dengan dilantiknya Nanda sebagai Pramuka Siaga Garuda menjadikan adik-adik anak-anakku semuanya berbuat kebaikan dan menjadi tauladan dimanapun berada, serta selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sang merah putih telah menjadi saksi lahirnya sang Pramuka Siaga Garuda sejati. Makna berani dan sucinya mesti tetap dijaga dan disimpan selayaknya simbol kebesaran negeri tercinta. Sebutan Pramuka Siaga Garuda telah disandarnya. Bukan hal yang rendah, tetapi sebaliknya menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa, dan negaranya. Maka bapak atau ibu yang telah membesarkannya
berkenan menyematkan tanda harian Pramuka Garuda sebagai perlambang bahwa di dada putra-putrinya tersimpan amanah mulia. Begitu bangga dan hormatnya Ketua Kuartir Cabang Banjarnegara, maka untuk penyematan tanda pramuka harian itu pun dipersilakan kepada Bapak Ibu yang hari ini melahirkan putra putri Garuda. Wewenang menyematkan tanda pramuka harian yang harusnya berada di Ketua Kuartir Cabang. Hari ini Kak Aris Sudaryanto ikhlas menyaksikan orang tuanya menyematkan di dada putra-putrinya tanda pramuka Garuda yang diraih melalui payung panjang. Dan ingatlah kepada Bapak Ibu, sebelum menyematkan tanda pramuka di dada putri-putrinya, bisikan pesan apa yang ayah ibu harapkan. Mas, sholatnya wajib, menjadi anak kebanggaan orang tua, semoga menjadi yang soleh. Setelah ini semoga menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang lebih soleh, banggaan orang tua, sekolah dan diri. Setiap kesempatan yang indah, bahkan ketika orang tua lelah sekalipun, tak pernah melupakanmu. Tapi entah berapa kali kau melupakan pesan ayah dan ibumu, ini saat yang paling indah yang harus selalu terjaga. Pesan orang tuamu hari ini harus dibingkai indah di dalam batin, di dalam hati. Karena kau siapa yang pandai berbakti. Bukan hanya itu yang menjadi hakmu siaga kesayangan. TPG harian ini harus selalu berada di dadamu, dan ingat untuk ayah dan ibunya secara berkala dimohon melaporkan secara rutin kepada pembina di sekolahnya. Apabila melalui laporan Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu ini selalu menjaga keteladanan, TPG itu akan tetap berada di dadanya. Tetap ingat anakku sayang, sampai orang tuamu melaporkan keteladanan menurun, TPG itu harus dicabut dan kau tidak menjadi pramuka Garuda lagi. Kau akan menjadi manusia yang malu di hadapan kawan-kawannya. Masih ada lagi yang tak kalah berharga. Lencana tanda pramuka Garuda harus berada di lehermu. Maka beralihnya menghadap ke arah pembina upacara. Ini juga kesempatan yang paling indah, bahwa kau lahir bukan hanya dari ayah dan ibumu, tapi sukses juga berada di ketua gugus depan, kepala ketua majelis pembimbing gugus depan dan para pembina. Maka kali ini ketua gugus depan SD Negeri 1 Wananjati atas nama Ketua Kuartir Cabang mengalungkan lencana pramuka Garuda dengan disaksikan Kak Aris Sudaryanto SPD MM sebagai Ketua Kuartir Cabang Banjarnegara.
Ketua Majelis Pemimpin Gugus Depan. Hari ini Ketua Kuartir Ranting Manado juga berkenan atas nama Ketua Kuartir Cabang melanjutkan pengalungan rencana Pramuka Garuda. Di tangan Ketua Kuartir Ranting itu mulalah anakku sayang, kau lahir menjadi Garuda sejati. Berterima kasihlah kepadanya. Jika Ketua Kuartir Ranting tidak memajukanmu, kau akan tidak meraih sukses seindah hari ini. Dan ingat siagaku sayang, hari ini seluruh anggota dewasa hari Minggu seperti ini seluruhnya hadir hanya karena dirimu. Dia meninggalkan keluarganya untukmu. Dan bukan hanya Ketua Kuartir Cabang, bukan hanya Kuartir Ranting, bukan hanya Ketua Majelis Bimbing Gugus Depan. Hari ini pun para pembinamu yang menghantarkanmu sukses akan melanjutkan pengalungan rencana Pramuka Garuda. Maka di tangan pembina-pembina ini pula yang sudah melahirkanmu, disaksikan Ketua Kuartir Cabang Banjarnegara, dia menganugerahkan sebuah pengakuan bahwa kau sudah menjadi teladan yang harus dijaga selama-lamanya. Dan ingat anakku sayang, TPG harian yang berada di dadamu harus kau pasang erat setelah sampai rumah. Jangan lagi terlepas. Dan rencana Pramuka Garuda yang berada di lehermu ini tidak diperkenankan penggunaan dengan sekehendak hati. Hanya boleh dikenakan di 4 kesempatan. Ingat, 4 kesempatan. Kesempatan yang pertama, ketika negeri ini merayakan dalam bentuk upacara hari ulang tahun kemerdekaan, hadirlah berseragam pramuka. Kenakan TPG ini, ikut upacara hari ulang tahun pramuka. Jika kau tidak hadir, kesempatan itu hilang. Kesempatan kedua, ketika gerakan pramuka menyelenggarakan upacara, hadir berseragam pramuka lengkap. Kenakan TPG ini. Apabila di upacara itu kau coba tidak hadir, hilanglah kesempatan kedua. Di kesempatan ketiga, anak-anakku sayang, bayangkan di belakangmu banyak kawan-kawanmu ingin seperti ini dirimu. Jika kelak ada upacara seperti ini untuk kawan-kawanmu itu, hadirlah. Kenakan TPG ini. Jika kau tidak hadir, hilanglah kesempatan ketiga. Dan kesempatan terakhir hanya boleh dikenakan ketika Kuartir menugasimu untuk mengenakan. Jika 4 kesempatan ini kau abaikan, rencana Pramuka Garuda itu percuma kau raih. Selamat Bapak dan Ibu, dan ingat, masyarakat Banjarnegara memberikan pengakuan bahwa secara tertulis kau sudah dinyatakan menjadi Pramuka Garuda. Maka kali ini secara langsung Ketua Kuartir Cabang Banjarnegara akan menyerahkan sertifikat Pramuka Garuda. Selembar kertas yang sebelum tertoleh tulisan Garuda berharga amat murah. Tapi ada yakin setelah ada kata Pramuka Garuda di sertifikat di selembar kertas itu, dibeli berapapun pasti kau tidak akan pernah menyerahkan. Karena mengupayakan dan mencapai itu bukanlah cara yang ringan. Simpan secara terhormat di tempat yang paling aman, dan kelak ketika kau berulang tahun ke-11, TPG itu sudah tak boleh kau kenakan lagi, karena TPG ini hanya boleh kau gunakan ketika menjadi siaga. Dan kelak ketika kau berangkat 11 tahun menjadi penggalang, segeralah kepada pembinamu, minta buku SKU, tempuh uji SKU, selesaikan uji SKK sampai sejumlah minimal 25 TKK di penggalan. Dan di
dada dan di lehermu itu kelak akan bertengger yang kedua, pramuka dengan logo berwarna merah. Betapa hebatnya kelak saat ini kau siaga Garuda, dan kelak kau akan menjadi penggalang Garuda. Begitu seterusnya ketika kau menjadi penegak, dan kelak ketika kau kelas 6 menjelang ujian, jangan pernah berhenti menjadi Garuda pramuka. Ingat Bapak Ibu, jangan beri kesempatan dia berhenti dari pramuka dengan alasan fokus menjelang ujian. Karena siapa tahu dia lengah dan menggunakan waktunya untuk hal yang tidak berguna. Tetapi anakku sayang, tetap menjadi pramuka. Awas, kalau prestasi di rapotmu menurun, pramuka Garuda tidak mengizinkan kata menurun dan melemah. Kata bangga tak akan pernah berhenti. Tetapi harus ingat bahwa di arah jalan yang akan kita tempuh masih menunggu sulaman tindakan kebaikan. Dan sore ini harus menutup kisah lahirnya 10 pramuka siaga Garuda. Sang Garuda sudah menerima amanah. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. 3, gerak. Tiada ragu saat terjun di sebuah arena, maka tiada ragu kakak pembina Yanda Aris Sudaryanto meninggalkan arena upacara setelah lahir Garuda generasi mudanya. Akhirnya matahari yang mulai ke barat menjadi isyarat agar kita tak pernah lupa dari mana kita berangkat dan dari mana kita pulang. Kita bangga, semua bangga, dan semua ingin pramuka Garuda lahir dan lahir terus menerus, dan tekad untuk itu terungkapkan lewat jabat tangan selamat untuk sang Garuda kita. Selamat Bapak Ibu. Bapak Ibu benar-benar hebat. Hari ini melahirkan siaga-siaga yang patut kita banggakan. Kemudian anakku siagaku, di telapak tanganmu ada 5 jari yang melambangkan Pancasila. Tengadahkan ke langit, ke depan tubuhmu, tengadahkan ke langit. Ingat, Ibu punya anak yang membanggakan. Anakku sayang, dunia sesungguhnya bisa memberikan rasa sakit lebih dari ini. Dan ketika ketemu arah rintangan yang lebih berat dari ini, jangan mundur. Kau harus tetap menjadi kebanggaan orang tuanya, tetap menjadi kebanggaan pramuka Banjarnegara, tetap menjadi kebanggaan Indonesia. Bahkan ibu dan ayah pun ketika anaknya tidak mau sholat, boleh dipukul. Karena dunia pendidikan melakukan kegiatan seperti ini tidak berarti melanggar HAM. HAM tidak melemahkan warga negara Indonesia. HAM memperkuat, dan apabila bapak ibu tidak rela anaknya tersakiti sebagai hukuman yang mendidik, didiklah sendiri di rumah, tidak usah diserahkan ke sekolah. Maka setelah ini, mari anak-anak tetap selalu dalam keadaan siap, dan anak-anak biarkanlah orang tuamu kembali ke tempat istirahatnya dia. Orang tuamu tak boleh lelah lagi. Dan hari ini sebelum orang tuamu beristirahat ke tempat yang lebih indah, tim media dari RCTA
RCTI sampai RTZ hadir semua untukmu, dan mereka semua sudah mengabadikan tonton di berita dunia kau lahir. Dan anakku sayang, kelak ketika penggalang kau menjadi pramuka Garuda, kau akan diberi hak untuk mengikuti menjadi peserta, menjadi anggota pramuka Garuda dunia berpusat di Hongkong, ATAS. Tetapi ketika masih siaga, kau belum boleh, belum diperkenankan menjadi anggota pramuka Garuda dunia. Tim foto sudah mengabadikan dirimu, sudah foto bersama orang tua, foto sendiri-sendiri, maka dipersilakan Bapak Ibu beristirahatlah, menyaksikan putra putri kita merenung. Maka anak saya, ayo kita buat lingkaran kecil, lingkari janda. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Kayak kok peragaan, ketok-ketoknya baskom di belakangnya, tapi tidak tujuan. Anakku sayang, hari ini Yanda bangga, senang. Ayo ingat dulu siapa yang ketika menempuh SKU Siaga Bola mau mundur, bilang Yanda mau mundur siapa? Ya, andaikan saat itu kamu saja akan mundur, kecewa tidak? Iya, hari ini kan setelah menjadi pramuka Garuda ada gunanya. Berarti Yanda memaksamu menjadi pramuka seperti ini, kamu marah tidak? Tidak ya enggak, Andaikan dulu kamu mundur saya biarkan, kamu memarahi Yanda? pasti kecewa, nangis aja. Ya, dan itu kawan-kawannya ingin. Dan ini sebuah prosesnya gini, tambahan. Kemudian anak-anakku saya, ayo, Yanda akan meminta kamu memikirkan di dalam hati. Setelah ini aku mau apa ya? Aku kan sudah menjadi teladan. Hari ini aku sudah menjadi teladan. Kemudian anak-anakku, sekarang kamu berpikir dalam hati ya, orang orang pejamkan mata, berpikirlah saya akan apa setelah ini, rencanakan ya, sampai ketemu nanti kamu siapa yang tidak bisa menjawab, saya guyur subuhan. Anak-anak kan dengan disuruh memejamkan mata tidak tahu di belakang sedang persiapan. Maksudnya memejamkan mata jadi ini. Oke, pejamkan mata, pikirkan. Setelah menjadi pramuka Garuda begini, aku mau apa? Nanti ketika balik kanan, kamu akan saya tanya akan apa? Maka bersiaplah. Ingat ya, sudah ketemu jawabannya saya akan apa? Nah, kalau sudah ketemu akan apa sekarang? Balik kanan. Balik kanan. Gerak. Nah,